Shit. Aye. Nice chain, red bone mains, chain swing, like pretty things. Kick a bitch, call me Lil Kane. Dumb bitch, give me dumb brain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kuratul NF dengan NIM 120501103220, kelas TIF H. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Sistem Basis Data. Dalam tugas itu saya disuruh membuat integrasi variabel dan tipe data pada PLSQL serta penggunaan if, case, dan loop pada PLSQL. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam Visual Studio Code-nya. Selanjutnya kita akan membuat folder. Karena saya sudah membuat folder, jadi saya open saja foldernya. Ini saya close dulu. Open folder. Nah, sini saya sudah masuk ke dalam foldernya. Nama foldernya adalah folder latihan. Nah, di sini saya akan membuat integrasi variabel dan tipe data dalam PLSQL. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam contoh yang pertama, yaitu filenya. Sebelumnya saya akan menyebutkan dulu beberapa tipe data dalam PLSQL. Itu banyak, tapi saya sekarang akan membahas tentang tipe data skalar, yaitu tipe data numerik, yang kedua tipe data karakter, yang ketiga tipe data boolean, yang keempat itu ialah tipe data date. Nah, langsung saja kita ke tipe data yang pertama, yaitu tipe data numerik. Kita buat filenya contoh 1.sql. Nah, soalnya kita akan buat format atau struktur dari PLSQL-nya secara umum. Yang pertama itu declare, yang kedua begin, dan end. Nah, pada declare ini kita akan deklarasikan variabelnya. Kita akan membuat variabel yang pertama, yaitu f nilai 1. Nah, f nilai 1 ini adalah variabel yang pertama. Nah, f nilai 1 di sini ada f. Mungkin kenapa harus f gitu kan? Karena ini merupakan variabel supaya lebih memudahkan untuk mengetahui bahwa nilai 1 ini adalah variabel. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke, kita tambahkan tipe datanya, tipe data numeriknya, yaitu number. Ada banyak, tapi saya memakai number. Nah, selanjutnya titik 2 sama dengan. Titik 2 sama dengan ini adalah operator untuk menambahkan nilai pada variabel. Di sini nilainya saya buat 9. Nah, selanjutnya variabel yang kedua, yaitu f2 dengan tipe data yang sama. Titik 2 sama dengan 4. Nah, selanjutnya f hasil. Nah, f hasil ini adalah variabel yang menampung hasil dari proses nilai 1 dan nilai 2 ini. Nah, untuk tipe datanya kita samakan dengan tipe data nilai f nilai 1 ini. Caranya adalah f nilai 1 persen type. Nah, otomatis variabel f1 ini, variabel hasil ini memiliki tipe data yang sama dengan f nilai 1. Nah, selanjutnya kita buat prosesnya di begin dengan cara f hasil titik 2 sama dengan f nilai 1. Nah, di sini kita bisa menambahkan operator tambah, kurang, bagi, dan kali. Sini saya akan membuat kali dengan f2 nilai 2. Nah, di sini f nilai 1
dikali dengan F nilai 2. Nah, selanjutnya kita akan buat outputnya, dbms output dot put line. Nah, hasil kita simpan, Ctrl S. Nah, cara menjalankannya, kita buka terminal. Sebelumnya kita masuk dulu kepada SQL-nya, SQL plus. Kita masukkan username. Jika tidak memiliki username bisa dibuat, dan karena saya sudah memiliki username, jadi saya langsung masuk ke username saya dan passwordnya. Nah, saya sudah connect pada username saya. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan program yang telah saya buat tadi dengan cara add dan nama filenya. Saya membuat contoh 1.sql. Nah, di sini sudah sukses katanya. Produk sukses komplit. Nah, di sini outputnya belum nampak nih, karena sukses saja, tapi outputnya belum kita nampak. Nah, caranya kita set server outputnya. Ini set server output on. Nah, selanjutnya kita panggil lagi filenya tadi. Nah, di sini hasilnya adalah 36, yaitu 9 kali 4. Nah, itu untuk tipe data numerik. Selanjutnya saya akan membuat tipe data karakter. Contoh 2.sql. Declare begin end. Nah, saya buat variabelnya terlebih dahulu, f nama. Di sini saya close dulu. Nama, ini adalah variabelnya dengan tipe data varchar. Var 2 kurungnya 50 panjangnya. Nah, di sini saya tidak langsung menambahkan nilai dari variabelnya. Nah, selanjutnya saya akan buat variabel yang kedua, itu f alamat dengan tipe data varchar yang 50. Nah, selanjutnya saya akan membuat nilai dari variabelnya. F nama titik 2 sama dengan. Nah, kita masukkan nilainya. Misalnya Andi, koma, lalu alamatnya Pekanbaru. Nah, selanjutnya kita buat outputnya, dbms output output line. Nah, sini kita buat nama C2, tambahkan variabelnya f nama. Nah, ini kita copy dulu supaya lebih cepat. Nah, selanjutnya alamat 2, tambahkan variabelnya alamat, lalu tambahkan underscore, kita simpan, lalu kita jalankan. Contoh 2.sql. Nah, sini namanya adalah Andi, alamatnya Pekanbaru. Nah, selanjutnya kita masuk ke tipe data yang ketiga, yaitu tipe data boolean. Tipe data boolean ini menghasilkan output false atau true. Contoh 3 SQL R begin end. Selanjutnya kita masukkan variabelnya f valid
f valid 1, tipe datanya boolean, kita masukkan nilainya true. Lalu tipe data yang variabel yang kedua valid 2, tipe data boolean. Lalu valid 3, variabel ketiga tipe data boolean. Sini kita akan tambahkan not null untuk nilainya false. Nah, saatnya kita akan menggunakan if. Lanjut f, kita buat variabelnya f1 10, maka dbms line ini betul. Nah, else jika tidak, jika F1 maka ini betul, jika tidak maka dbms outline ini salah. Nah, sini ada and if. Tambahkan ini, kita simpan. Nah, kita panggil contoh 3.sql. Nah, di sini outputnya ini betul, jadi ini betul. Tuh. Nah, selanjutnya tipe data yang terakhir yaitu tipe data date, yaitu tanggal. Contoh 4.sql declare begin end. Sini kita buat f date dengan tipe data date. Nah, di sini kita buat fdate. Nah, titik 2 sama dengan kita berikan nilai daripada variabel fdate sysdate. Jadi ini tanggal sekarang gitu. Nah, selanjutnya kita keluarkan output, buat outputnya dbms output line fdate. Lalu kita proses add contoh 4.sql. Nah, di sini tanggalnya tanggal 14 April 2022 atau 2022. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke yang kedua, yaitu penerapan PL/SQL dalam SQL. Nah, dalam PL/SQL itu penerapan itu kita harus memiliki tabel. Sini saya sudah memiliki tabel. Kita lihat, select from tabel, select all from tab. Sini saya sudah memiliki beberapa tabel. Selanjutnya kita akan langsung saja demokan contoh 5.sql. Nah, langsung saja layar begin. Ini kita close dulu. Nah, selanjutnya kita akan buat variabelnya f sal. Sini saya akan buat variabel sal. Kali ini saya akan membuat program untuk menghitung pajak
Di sini saya akan menggunakan tabel employees dan kolomnya yaitu kolom salary atau gaji dan first name. Di sini untuk salary-nya saya buat variabelnya Vsal, Fsal, dan kita masukkan nama tabelnya employees dot nama kolomnya salary, person type, lalu name employees dot first name person type. Nah, selanjutnya kita membuat variabel tempat menampung hasil dari Vsal ini. Hasilnya itu untuk menentukan pajaknya. Kita buat aja namanya v tag. Nah, untuk tipe datanya kita samakan dengan Vsal person type. Nah, selanjutnya kita buat query-nya yaitu dengan select. Nah, langsung otomatis kita buat select salary di koma first name, lalu into ke variabel yang telah kita buat tadi, Vsal untuk variabel Vsal untuk salary dan variabel vname untuk first name. Lalu kita buat nama tabelnya from tab, berarti employees, from employees. Nah, sini kita memakai where yaitu kondisi, dimana gunanya kondisi ini supaya data yang dihasilkan tidak lebih dari satu baris. Di sini kita akan menggunakan primary key dari tabel tersebut, yaitu primary key-nya employee ID. Employee ID. Sini saya akan membuat employee ID-nya 100. Nah, selanjutnya kita akan membuat proses, yaitu proses untuk menghitung pajaknya. Itu kita menyimpannya pada VTag sama dengan titik 2 sama dengan vsalary Fsal dikali di dalam kurung 5/100. Nah, saatnya kita buat outputnya, dbms output line dalam kurung. Nah, kita buat gaji kita tambahkan vname, lalu kita tambahkan lagi adalah kita tambahkan lagi variabel salarinya, lalu kita buat di bawah supaya tidak terlalu panjang, tambah pajaknya, tambahkan tag tadi, vtag tadi, lalu kita proses and add contoh 5.sql. Nah, sini gaji Steven adalah 24.000 dan pajaknya adalah 1.200. Nah, selanjutnya saya akan membuat
menampilkan gaji seseorang pada tabel employees. Di sini saya akan menggunakan tetap first name dan salary. Kita buat contoh 6 SQL. Declare begin. Sama seperti tadi, kita buat F supaya tidak sama nama variabelnya. Kita buat gaji, F gaji dari tabel employees dot kita buat kolomnya salary type, lalu F nama employees dot first name type. Lalu karena kita nggak ada memproses, jadi kita tidak perlu menggunakan variabel satu lagi, cukup 2 variabel saja. Nah, selanjutnya kita masuk ke query-nya, itu select. Nah, di sini tetap salary, first name into F yang pertama untuk salary itu gaji, F nama untuk first name. Lalu from tabel employees, kondisinya tetap employee kondisi seperti yang saya bilang tadi, yaitu kita buat employee ID kita ganti ke 200. Coba kita 200, lalu kita buat outputnya di BMS output.putline, yaitu putline dari, langsung saja kita buat namanya adalah F nama gajinya tambahkan variabel gaji. Oke. Lalu kita proses contoh 6.sql. Nah, di sini Jennifer, namanya Jennifer, gajinya adalah 44.400. Nah, selanjutnya saya akan membuat statement if, case dan loop di dalam PL/SQL ini. Langsung saja kita ke buat nama filenya contoh 7.sql. Nah, sama juga declare begin. Nah, sini saya close dulu supaya tidak terlalu banyak. Nah, selanjutnya kita akan membuat variabelnya terlebih dahulu. Nah, sini saya buat F nilai dengan tipe data number. Nilainya saya kasih 75. Oke, selanjutnya F nilai huruf dengan tipe data char 1.
Selanjutnya kita akan memasukkan statement if-nya di sini. Pertama, if otomatis dia. Nah, pertama if jika f nilai lebih besar daripada 70, besar atau sama 75, maka f hurufnya 2 sama dengan a. Nah, else if jika f nilai kurang sama dengan 60, lebih lah, lebih sama dengan 60, lebih sama dengan 60, maka f nilai hurufnya yaitu B. Else jika tidak, maka nilai hurufnya C. Lalu kita end if-nya, lalu kita buat output-nya, itu di BMS output line f nilai huruf. Lalu kita simpan dan kita eksekusi. Add contoh 7.sql. Di sini nilainya A. Karena nilai ini lebih besar atau sama dengan 75. Kita ganti dengan 70. Simpan. Maka hasilnya B. Karena B ini besar sama dengan 60. Kalau kita ganti dengan 50, maka nilainya adalah C. Karena dia tidak masuk dalam kondisi ini, atau menjadi ini dia. Nah, selanjutnya kita ke statement case. Kita contoh 8.sql. Nah, declare begin kita buat variabelnya f nilai dengan tipe data number panjang 3, lalu kondisinya isinya titik 2 sama dengan 75, lalu f nilai huruf dengan tipe data char 1. Nah, di sini variabelnya masih sama dengan if tadi. Lalu pada begin ini kita akan membuat case-nya. Lalu case langsung otomatis keluar just when ketika f nilai huruf, maka ketika f nilai
besar sama dengan 75, maka F nilai huruf titik 2 sama dengan A. Nah, subtract lagi kan nilai besar sama 60, maka F nilai huruf titik 2 sama dengan B. Jika tidak, maka F nilai huruf titik 2 sama dengan C. Nah, selanjutnya N. Sini kita tambahkan chestnya, otomatis. Lalu kita buat outputnya, dbms output dot put line F huruf. Lalu kita tambahkan ini, kita simpan, kita lihat dulu, kita rapikan supaya lebih jelas. Lalu kita proses add contoh 8.sql. Nah, di sini hasilnya adalah A, sama juga seperti tadi. Coba kita 60, hasilnya B, atau 50, pasti hasilnya C. Nah, sama seperti yang di if tadi, tapi ini menggunakan chest. Ini chest statement. Jadi ada juga yang namanya chest expression, cuma lebih simpel dari ini. Cara membuatnya di sini kita buat langsung F nilai hurufnya titik 2 sama dengan, lalu kita tentukan kondisinya. Ini tidak perlu kita perlukan lagi, langsung kayak seperti ini. Kita hapus ini, lalu else ini kita hapus, ini kita hapus juga. Nah, seperti ini. Coba kita jalankan. Error karena di sini tidak memakai ini. Kita jalankan lagi. Nah, di sini nilainya C. Lebih simpel, sama juga seperti yang tadi. Coba 60 B, coba 75. Nah, lebih simpel dari chest statement yang tadi. Ini adalah chest expression. Nah, selanjutnya kita akan buat loop, yaitu perulangan dalam PLSQL. Maksudnya kita buat filenya contoh 9.sql. Nah, langsung saja kita declare begin, lalu kita buat variabelnya fa dengan tipe data number panjang 2, dengan nilainya kita berikan angka 1. Lalu kita buat outputnya dbms output.putLine. Sini kita akan buat outputnya hi. Kita masukkan variabel tadi fa,
Nah, lalu kita buat perulangannya dengan cara maaf, di sini saya lupa buat loopnya. Gunakan sini. Nah, sini saya akan buat perulangannya lagi. FA titik 2 sama dengan FA ditambah 1 exit ketika FA besar daripada 5. Coba kita jalankan. Add contoh 9.sql. Nah, hanya dari 1 sampai 5. Nah, 1 ini menentukan mulainya sampai 5. Kalau ini rubah dari 0, maka mulainya akan dari 0. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.